Samiri pergi, membuat perahu, dan di tengah laut berpindah ke kapal lain. Dengan mengarang cerita bahwa dia korban kapal yang karam. Dia pergi menjenguk dunia luar, belajar setiap hal yang membuatnya tertarik. Menyelidiki kisah-kisah tentang sejarah dirinya, menggali harta karun dunia berupa ilmu dan materi. Hingga dia menjadi orang yang sangat kaya, sangat pandai. Dan yang membuatnya takjub adalah fisiknya yang tidak bertambah tua. Negeri pertama yang disinggahi Samiri pada usianya, yang ke-20 adalah Yaman, 4.000 jaraknya dari pulau itu. Di sana dia belajar berbagai hal baru setiap hari, dan dapat memahami makna kehidupan dan makhluk hidup dengan sangat cepat. Seolah-olah dia memiliki kecerdasan dan kemampuan 100 kali lipat manusia lainnya. Setiap orang yang mengenalnya merasa kagum pada kekuatan, kemampuannya yang besar, dan keajaiban dalam kecepatannya berpikir. Setelah beberapa lama, dia mulai berpikir untuk kembali ke negeri nenek moyangnya di Palestina. Tetapi sebelumnya dia merasa rindu untuk kembali ke pulau tempatnya hidup di masa kecil. Dengan mengendarai kapal besar dan ditemani sejumlah pelayan dia berangkat. Di tengah laut kapal besar itu berhenti, dan Samiri melanjutkan perjalanan sendiri dengan kapal kecil. Ketika sampai di pulau binatang besar itu hanya memandangi kelakuan Samiri, tidak mengajaknya bicara sama sekali. Lalu ketika masih di pulau, hal pertama yang teringat oleh Samiri untuk dibawa adalah materi ajaib peninggalan Jibril. Selain itu, dia membawa juga sepotong batu kecil berwarna-warni, yang dipotongnya dari batu panel tempat malaikat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuk Samiri. Setelah itu, dia melanjutkan petualangannya hingga ke Palestina. Sampai di Palestina, usianya sudah mencapai 100 tahun, tapi dia tidak merasa lemah, tua, ataupun pikun. Seolah-olah waktu telah berhenti pada masa mudanya. Tanpa ragu, dia merasa dirinya pantas untuk menjadi Tuhan, karena dia tahu dirinya lebih cerdas dari setiap manusia. Bahkan baginya ruhnya adalah ruh dewa. Buktinya hanya dia yang diajak bicara oleh binatang luar biasa yang menjadi pengasuhnya. Dia sadar semua makhluk takut kepadanya karena kekuatannya yang luar biasa. Bukankah menurut binatang itu, Jibril, malaikat paling agung, adalah pembimbingnya sehingga dia seolah-olah tahu apa yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Di zaman Nabi Musa, Samiri pernah menjadi pembantunya. Nabi Musa telah mengetahui tentang Dajjal dari malaikat Jibril. Nabi Musa alaihissalam telah menerimanya bekerja menjaga kuda dan membersihkan kandang kuda Nabi. Tetapi Dajjal bukan bekerja saja, dia selalu mengintip percakapan Nabi Musa dengan Nabi Harun, juga perbincangan Nabi bersama Jibril. Dia selalu mengikuti dari belakang kuda Nabi, dan apabila di suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Musa saat berkuda, kesempatan itu diambilnya untuk mengambil pasir tempat pijakan kaki kuda malaikat Jibril dan disimpannya. Dia juga selalu memperhatikan tingkah laku para pengikut Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat selama 40 hari di Bukit Tursina, peluang ini diambil oleh Dajjal atau Samiri melakukan tipu dayanya. Dia telah berkata pada kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel, supaya mengumpulkan semua emas yang mereka punya untuk menunjukkan kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka mengumpulkan emas itu, maka diberikan kepada Dajjal. Emas itu telah ditempa menjadi patung anak lembu yang dimasukkan pasir bekas tempat pijakan kaki kuda malaikat Jibril yang disimpannya dulu. Patung itu diletakkan di hadapan masyarakat Bani Israel, dan kemudian dengan mantera yang diajarkan oleh Izazil, tiba-tiba patung anak lembu itu berbicara dan mengaku dialah Tuhan Nabi Musa. Kaum Bani Israel yang selama ini mencari-cari Tuhan Nabi Musa telah berpaling dan menyembah patung anak lembu emas itu. Sekembalinya Nabi Musa dari munajatnya, beliau sungguh marah akan perbuatan Samiri. Beliau juga memarahi Nabi Harun yang tidak dapat mencegah keadaan itu. Maka Nabi Musa alaihissalam memohon petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ketika Nabi Musa sadar bahwa dia berhadapan dengan manusia yang akan menjadi Dajjal di akhir zaman, maka Nabi Musa hanya menyuruhnya pergi dengan bebas, tanpa menghukumnya. Setelah diusir Nabi Musa, Samiri mengembara sendirian menjauhi wilayah kekuasaan Nabi Musa. Dia mengembara ke berbagai negeri, belajar bahasa-bahasa dan tulisan setiap masyarakat, mengumpulkan ilmu pengetahuan kuno yang kini dianggap punah. Dia mengarungi zaman kebesaran Daud, Sulaiman, hingga sampailah dia ke zaman Nabi Isa alaihissalam. Fisiknya tetap seperti laki-laki berusia 30 tahun. Dia selamanya muda meski telah berumur ribuan tahun. Di zaman Nabi Isa, Samiri mendengar kabar tentang Isa, yang dikatakan sebagai keturunan Daud, yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pertikaian, kejahatan, dan kepunahan. Samiri ingin menguji apakah Isa ini betul-betul nabi atau bukan, maka dia pergi menemui Nabi Isa. Namun dia tidak langsung bertemu muka dengan Nabi Isa, melainkan mengutus orang untuk bertanya kepada Nabi Isa, "Jika engkau benar-benar nabi, maka katakan padaku siapa yang berada di luar." Nabi Isa diam sejenak dan kemudian berkata, "Wahai saudaraku, beritahukan kepada orang yang mengutusmu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa menerima tobat dan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya." Lalu disebutkan oleh Nabi Isa secara terperinci riwayat hidup Samiri. Samiri yang menerima kabar itu dari utusannya tidak menanggapi, selain mengatakan, "Dia itu tukang sihir yang telah dirasuki setan-setan. Jika dia seorang nabi, maka dia tidak akan tahu siapa aku dan apa yang telah terjadi, sebab para nabi tidak memberitakan yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib." Secara jantan menghadapi Nabi Isa, Samiri malah kabur mengembara ke negeri-negeri jauh seperti Cina, India, Jepang. Nabi Isa alaihissalam sendiri mengingatkan para pengikutnya agar berhati-hati terhadap seorang pembohong yang akan muncul di akhir zaman dengan mencuri nama dan gelarnya sebagai penyelamat Bani Israel. Dia menjelajahi lautan, tanah-tanah tandus, padang pasir, dan daratan. Dia bergaul dengan berbagai kehidupan dan makhluk-makhluk hidup, mempelajari berbagai pengalaman tanpa batas. Ia tergila-gila dengan pemikiran untuk menguasai dunia. Tapi sebelumnya dia merasa perlu kembali dulu ke pulaunya di Yaman untuk berpikir dan merencanakan jalannya dalam menguasai seluruh negeri yang ada di dunia. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Samiri pulang kembali ke Pulau Hijau di Yaman. Tetapi begitu dia telah berlabuh dan berjalan menuju gua, binatang raksasa berbulu tebal, penguasa pulau itu merintangi jalannya. Binatang itu bersama 20 orang yang bertubuh tinggi, melebihi pohon-pohon yang tinggi, dan wajah mereka bersinar seperti matahari. Pada tangan mereka terdapat rantai besi berlapis baja yang tampak jelas bukan buatan dunia ini. Samiri menggigil ketakutan. Ia bertanya, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka dapat sampai ke sini?" Binatang itu menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Kesempatannya untuk bertobat dalam pertemuan dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir." Janji terakhir itu adalah seperti yang tertulis dalam pesan Jibril untuk Samiri. "Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Dia bernama Muhammad Al-Amin. Dia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Dia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan yang banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hatimu dengan selubung hitam.
hatimu menjadi condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akal